Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang money management. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpa money management kita bakal FOMO, mentalnya juga nggak bagus. Jadi kalau teman-teman lihat saya win rate itu hampir 100%. Saya ada alat, saya BSJP, juga buy alat, jadi udah otomatis semua. Tapi apa saya all in? Enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Meskipun saya tahu saya win rate alatnya itu udah saya coba dulu sebelumnya, bagus, win rate nya sangat bagus, tapi kan market tetap nggak ada yang tahu. Karena kadang setelah saya HK dia masih minus dulu. Karena itu saya butuh average down. Kenapa? Karena takut dia tidak balik. Meskipun kita udah tahu analisa kita sudah bagus, tapi tetap harus jaga-jaga diversifikasi porto. Nah, karena itu saya tetap money management. Saya ada dana untuk average down di mana. Tujuannya ya yang pertama biar keluarnya bisa lebih cepat, yang kedua nggak sampai minus. Nah, bayangkan aja seandainya contoh saya punya saldo 100 juta, saya all in satu emiten, minus 2% aja minus berapa juta, kan kayak gitu. Beda kalau 1 juta saya bagi dengan macam-macam porto, ini jauh lebih aman secara psikologis pun, kita masih lebih tenang. Nah, ini bisa teman-teman pakai nanti dengan metode teman-teman sendiri, bisa disesuaikan yang cocok yang mana. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, market itu saham yang paling berbahaya bukan harga turun, tapi ego yang nggak punya perhitungan. Nah, banyak yang punya modal besar, tapi mainnya kayak ngetes untung-untungan aja. Sementara saya justru percaya yang bertahan paling lama itu yang paling banyak cuannya. Nah, jadi kalau posisi saya tuh ya, satu posisi gagal masih bisa tenang karena kerugian itu bisa dikompensasi dari posisi yang lain. Yang penting disiplin cut loss, bukan sok tenang non floating. Nah, atau bisa average down kalau dia masih belum patah tren. Jadi konsepnya kayak gitu. Pentingnya sangat penting. Jadi bukan cuma technical bisa baca, karena kita nggak tahu market itu mau kemana. Tetap kita bukan bandarnya, bandar pun masih tetap harus jaga-jaga karena kepala retail tuh banyak. Jadi saran saya money management itu sangat-sangat penting. Nah, logika keseluruhan strategi saya nanti saya kasih Excelnya ya, contohnya biar lebih gampang. Saya nggak mau 100 juta, contoh misal 100 juta biar gampang. Saya nggak mau 100 juta saya itu terjun semua ke market, karena uang di market itu bukan cuma buat beli, tapi jaga juga buat bertahan. Nah, yang saya pakai itu 40% modal saya, biar saya fleksibel, bisa masuk keluar average down atau standby, nunggu momentum yang bagus. Saya bagi metode saya jadi dua, swing dan scalping. Nah, untuk swing yang dimanfaatkan stabilitas dan kenaikan pelan. Kalau scalping untuk cash flow-nya dan biar bisa TP cepat. Yang sisanya 20% buat apa? Cadangan modal. Biar saya masih bisa tenang kalau ada apa-apa. Karena trader tenang itu bukan karena jenius, tapi karena punya sisa peluru buat sesi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau kehabisan bensin di tengah jalan. Teman-teman tahu market itu berubahnya cepat. Kadang sinyalnya pagi bagus, tiba-tiba siang dibanting. Nah, kayak gitu. Jadi harus hati-hati, tetap dibagi money management. Kalau enggak bagi money management, biasanya dia bakal ketika ada emiten bagus naik, dia FOMO di cut loss yang ada, maksa buat beli yang emiten baru, ternyata masuk emiten baru dia malah loss lagi. Biasanya paling banyak kayak gitu. Jadi tetap dibagi aja, nanti disesuaikan sama psikologisnya. Cuan besar itu bukan soal siapa yang paling berani masuk, tapi siapa yang paling sabar nunggu momentum dan paling disiplin keluar. Nah, kalau Anda bisa atur modal seperti itu, Anda nggak cuma siap buat cuan, tapi siap cuan dan bertahan lama di market. Nah, ini contohnya. Kalau perhitungan saya biar gampang, langsung aja kita ya. Contoh biar gampang, saldo saya itu saya pakai 100 juta. Nah,
Yang saya pakai hanya 40%. Kenapa? Karena biar 40% buat average down atau kalau ada apa-apa. Nah, yang selanjutnya saldonya buat jaga-jaga seandainya ada emiten yang bagus. Jadi cara ngitungnya kayak gini, nanti ini bisa diubah. Terserah teman-teman mau berapa persen. Mau pakai 50% tinggal diubah 50%. Dari 100 juta 40%, jadi yang bisa digunakan 40 juta. Nah, kemudian dari 40 juta itu saya bagi menjadi swing dan day trade. Swing ini untuk posisi menengah 3 untuk 7 hari. Nah, yang untuk cuan cepet 70% scalping. Ini jangan ngikuti saya, bisa teman-teman ubah sesuai psikologisnya. Bisa swing lebih besar, bisa day trade lebih besar, kayak gitu. Terserah teman-teman mau kemana, sesuai psikologis masing-masing. Kalau emang nggak suka swing, mau full scalping nggak apa-apa, 90% atau 100%. Begitu juga swingnya kalau nggak mau scalping. Nah, ini tinggal teman-teman bagi, nanti diganti dari swing ini yang bisa digunakan dikalikan 70%. Dari 40 kalikan 70%, berarti dia 28 juta untuk day trade. Nah, untuk swing dari 30% dari 40 juta. Jadi sekitar 12 juta. Nah, ini dibagi lagi, swing jangan satu. Kenapa? Karena jaga-jaga, takutnya ada apa-apa dengan emiten itu, tidak cepat naik. Kalau saya mending 4. Kenapa? Karena lebih fokus dan efisien. Nah, lebih baik saya tuh paham 4 emiten mendalam daripada 10 emiten tapi nggak tahu mana yang lagi disetir bandar, mana yang lagi macam-macam. Jadi polanya sesuaikan aja nanti. Nah, ini dari 4 ini teman-teman pilih. Kalau mau 5 nanti bisa diganti 5. Nah, jadi kayak gini, ini swingnya 12 juta dibagi 4 emiten, jadi per emiten sekitar 3 juta. Itu nanti ini yang dipakai untuk swing. Bisa juga pakai broker lain, nggak apa-apa. Kalau seandainya takut FOMO atau lihat merah dikit, mending dibedain aja. Kalau bisa ya nggak apa-apa, satu broker. Nah, untuk day trade saya itu 70%. Saya bagi lagi day trade itu. Saya ada BSJP, buy on weakness sama scalping. Nah, kalau teman-teman cuma scalping full atau buy on weakness full, ini bisa diganti. Nanti berapa-berapanya terserah. Nah, misal saya BSJP 35%, buy on weakness 25%, scalping. Scalping itu kan saya lebih suka. Kenapa? Karena entry di momentum kuat, biasanya ambil cuan tipis tapi cepat. Makanya saya lebih besar scalpingnya. Kalau BSJP biasanya ambil lonjakan buat besoknya, tapi ini agak riskan juga, takut ada apa-apa. Kan kadang Trump pagi-pagi bikin berita ini. Ini terserah, bisa disesuaikan. Nah, nanti tinggal diganti di sini mau berapa persen. Misal BSJP 35%, berarti 35% dari ini 28 juta yang di sini. Dari 70% untuk day. Sama buy and weakness pun sama. 25% dari 28 juta di sini. 28 juta di sini dari mana? 70% dari dana yang bisa digunakan. Kayak gitu. Scalping pun sama. Misal emitennya pun dibagi, ya dibagi lagi di sini. Jadi BSJP dibagi 4. Kayak gitu. Jadi berarti per emiten kita bisa beli untuk BSJP 2.450.000. Nah, untuk persentasenya beli pertama 100%, karena gini 100% per emiten. Average down-nya dari dana yang 40% tadi bisa dipakai. Seandainya average down 1 kali, ya udah ini 100%, bukan 50%, tinggal diganti aja. Berarti sama 2.450.000. Kalau seandainya mau 2 kali average down, kan titiknya nanti teman-teman tentukan sendiri. Apa di support, apa di MA atau di mana. Nah, ini dibagi. Bisa average down 3 kali, terserah. Nanti bisa di set lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan all in dalam satu emiten, dan metodenya juga dibedain. Kenapa? Biar enggak FOMO, dan seandainya ada apa-apa kita itu masih bisa tenang.
Ini untuk emitennya nanti bisa teman-teman ulang-ulang lagi cara pembagiannya, rumusnya. Insya Allah ini rumus sederhana, bisa disesuaikan dengan psikologis masing-masing. Nggak usah, nggak harus sama kayak saya karena tiap orang itu beda. Satu kali lagi tolong diingat, kita mungkin bisa win rate-nya bagus, metodenya bagus, tapi kalau psikologis berantakan, money management berantakan, kita bakal tetap sulit untuk cuan di market. Karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu 1 menit lagi dia bakal kemana. Jadi kalau banyak teman-teman yang bilang, bang win rate-nya bagus gini, iya, tapi saya itu nggak sekedar win rate ajar kanan, tapi analisa dulu yang pertama. Yang kedua saya benerin psikologis. Yang ketiga saya money management, nggak all in, nggak pernah all in karena takut. Ketika HK pun saya sering habis HK merah, padahal saya udah semua udah dilengkapi, analisa, bid over, udah saya baca semua, ya tetap aja masih kadang setelah HK merah. Karena itu butuh money management biar mentalnya juga bisa terjaga. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.